Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak Syiftul, selaku guru pengajar matematika peminatan SMA Negeri 8 Jakarta. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Gisha Roshalin dari kelas 10 MIPA D, absen 17, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penanganan matematika peminatan project, yaitu tentang vektor. Oke, kita langsung saja ke soal yang wajib, yaitu di sini ada membuat vektor pada dimensi 3 dan tentukan vektor satuan dari masing-masing vektor. Nah, untuk yang titik pertama, sebelum kita lanjut ke pembahasan, dimensi 3 itu berarti ada 3 sumbunya, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, lanjut saja langsung yang pertama, untuk A itu P dengan titik 6, 4, 3, berarti dia 6I ditambah 4J plus 3K. Langsung kita gambarkan saja pada bidangnya, yaitu di sini ada X, ada Y, ada Z. Untuk X sendiri 6 satuan, Y 4 satuan, dan juga Z-nya itu 3 satuan. Nah, setelah itu langsung kita tarik titik-titik antar garisnya untuk membuat seperti sebuah balok. Nah, setelah selesai kita cari mana yang dari titik awal atau titik 0 ke titik yang tadi. Untuk menghitung vektor satuannya sama dengan rumus yang sama, kita masukkan angka yang 8, min 5 dan juga 12, 8 kuadrat 64, 5 min 5 kuadrat 25, dan juga 12 kuadrat 144. Sehingga kita diperoleh untuk dijumlahkan itu menjadi 1 per akar 233 dengan titik-titik 8, min 5, dan juga 12. Nah, beralih ke soal terakhir untuk yang soal membuat dimensi 3 ini, yaitu titik yang C, atau titik di sini namanya titik R. Titik R ini dia punya titik 9, negatif 4, dan juga 13. Nah, ada yang berbeda yaitu untuk min 4. Untuk minus sendiri itu cukup sama caranya, namun tadi kan Y-nya ke kanan, sekarang Y-nya jadi ke kiri. 4 satuan ke kiri, langsung kita buat kembali baloknya, atau dimensi 3 vektornya, dan kita cari mana yang bukan merupakan diagonal sisi atau diagonal ruangnya dari titik awal, titik O, ke titik R. Nah, kita sudah ketemu, dan kalau sudah, kita tarik garis, dan kita tandai dengan itu vektor OR. Kita hitung kembali vektor satuannya dengan cara yang sama, memasukkan angka 9 kuadrat, plus min 4 kuadrat, plus 13 kuadrat, 9 kuadrat 81, min 4 kuadrat 16, dan juga 13 kuadrat 169. Diperoleh 1 per akar 266 dengan titik-titik 9, negatif 4, dan juga 13. Baik, cukup sekian untuk nomor yang pertama di bagian untuk membuat vektor dimensi 3. Selanjutnya kita akan lanjut. Ada 4 vektor di sini yang harus kita nyatakan. Yang pertama itu vektor EG. Untuk vektor EG sendiri itu dia adalah penjumlahan dari dua belah vektor, yaitu vektor EF dan juga vektor FG. Untuk vektor EF sendiri itu bisa dilihat di sini dan juga FG adalah di situ. Resultannya itu EG. Nah, untuk E itu titiknya adalah 3, 0, dan juga 2. Dan G itu 0, 4, dan juga 2. Sedangkan vektor EG berarti vektor yang G dikurang yang E. Jadi 0 min 3 min 3, 4 kurang 0, 4, dan juga 2 kurang 2 itu 0. Nah, akhirnya kita dapatkan karena min 3, 4, 0 dengan X, Y, Z, yaitu min 3I plus 4J. Nah, selanjutnya untuk DC, dia adalah penjumlahan dari dua buah vektor juga, yaitu vektor DG ditambah vektor GC. Nah, untuk D titiknya adalah 002 dan C400, langsung kita kurangi saja seperti yang tadi dengan dapatkan 4, 0, dan juga 2. Kita ubah menjadi bentuk IJK, yaitu 4I min 2K. Selanjutnya untuk CE, dia penjumlahan dari 3 buah vektor. Di sini ada vektor CG ditambah vektor GD ditambah vektor DE. Dari min 1, 0, dan juga 2 kita ubah ke bentuk IJK, yaitu min 1 ditambah 2K. Oke, terakhir ada vektor DB. Nah, untuk DB ini penjumlahan dari 3 vektor juga, yaitu vektor DG ditambah vektor GC ditambah vektor CB. Langsung kita hitung dari bentuk vektor satuannya, yaitu DB sendiri adalah vektor B dikurang vektor D. Sehingga 3, 4, 0 kurang 0, 0, dan juga 2. Jadi 3, 4, min 2. Sehingga hasilnya adalah 3I ditambah 4J minus 2K. Baik, cukup sekian untuk soal wajib. Kita akan beralih ke soal pilihan yang wajib. Apakah titik berikut kolinear? Berikan alasanmu. Jadi ada 3 buah titik yang harus kita cek apakah mereka kolinear atau tidak dan kenapa. Nah, kolinear itu apa sih? Kolinear adalah titik yang berada dalam satu garis yang sama. Maka dari itu, kita bisa cek dengan pernyataan kalau vektor AB itu sama dengan K dikali BC.
Langsung saja kita bahas, yaitu untuk pertama kita cek antara AB. Nah, AB sendiri itu kita hitung dulu dari vektornya. Kalau vektor AB berarti vektor yang B dikurangin yang A. Nah, 2 min 1, 1, 6 min 2, 4, min 2 kurang 4, min 6. Nah, sudah sama BC juga diperoleh 0, min 6, dan juga 5. Oke, nah jika sudah, kita langsung input ke rumus yang tadi, yaitu pernyataan kalau AB harus sama dengan K dikali BC. 1, 4, dan juga min 6 sama dengan K dikali 0, min 6, dan juga 5. Kita cek satu-satu X, Y, Z-nya. Nah, untuk yang pertama itu K sama dengan 1 dibagi 0, tidak terdefinisi. Lalu juga yang kedua, untuk yang Y, 4 min per min 6 atau min 2 per 3. Nah, dari sini aja sudah berbeda, tapi untuk lebih yakin lagi, kita harus cek ke K yang di Z, yaitu negatif 6 per 5. Nah, sudah beda sekali bukan? Min 2 per 3 dan juga min 6 per 5. Maka dinyatakan kalau titik A, titik B, dan juga titik C itu tidak kolinear. Selanjutnya, kita coba lagi untuk soal yang B, yaitu ada 3 titik dengan nama lain, yaitu P, Q, dan juga R. Nah, sama, kita cek dulu, kita cari vektor PQ. Kalau vektor PQ berarti vektor Q dikurangi vektor P. Nah, di sini vektor Q dikurangi vektor P itu hasilnya adalah 3, 3 dan juga 9. Untuk vektor QR juga sama, vektor R kurang vektor Q hasilnya 2, 2, 2. Pernyataannya yaitu vektor PQ sama dengan K dikali vektor QR untuk syarat kalau dia adalah kolinear. Kita buktikan 3 dikali 3, 3, 9 sama dengan K dikali 2, 2, 2. Untuk K yang X itu 3 per 2, untuk K yang Y itu 3 per 2 juga, dan untuk K yang Z itu 9 per 2. Nah, sayangnya walaupun X dan Y-nya sama, tapi Z-nya tuh berbeda, jadi tetap dia tidak bisa dinyatakan kolinear, sehingga titik P, titik Q, dan juga titik R adalah tidak kolinear. Beralih ke bagian yang kedua, yaitu tentukan nilai P agar titik-titik A, B, dan juga C adalah koplanar. Nah, sebelum kita lanjut, koplanar itu adalah titik-titik yang berada dalam bidang yang sama dengan syarat vektor A sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor C. Langsung saja kita kerjakan soal-soalnya, yaitu untuk yang A itu kita masukkan titiknya 1, 3, dan juga min 2 sama dengan M dikali 3 min 1, 4 ditambah N dikali 4, 2, dan juga P. Nah, P ini mau kita cari, gimana caranya? Langsung aja kita buat persamaannya, yaitu 1, 3 sama dengan 3M ditambah 4N min M plus 2N itu dikalikan dengan kali 1 dan juga kali 2 seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat 3M ditambah 4N sama dengan 1, min 2M ditambah 4N sama dengan min 6. Kita kurangi, eliminasi, yaitu dapat 5M sama dengan negatif 5, sehingga M sama dengan min 1. Kalau M-nya udah dapat, kita substitusikan M sama dengan min 1 ke persamaan yang tadi, yaitu 3M ditambah 4N sama dengan 1. 3 dikali min 1 sama dengan min 3 ditambah 4N sama dengan 1, sehingga 4N itu 4, sehingga N-nya adalah 1. Nah, dengan demikian, kita bisa masukkan kembali M sama dengan min 1 dan N sama dengan 1 ke persamaan min 2 sama dengan 4M ditambah NP untuk mencari P, yaitu min 2 ditambah sama dengan 4 dikali min 1 ditambah 1 dikalikan P. Jadi, nilai P agar koplanar atau berada dalam bidang yang sama, yaitu P sama dengan 2. Sekarang saya akan masuk ke soal pilihan. Untuk soal pertama, yaitu saya memilih soal nomor 4. Dengan soal, diketahui 3 titik segaris A, B, dan C dengan perbandingan AB banding BC sama dengan 1 banding 2. Jika vektor A dan C, maka tentukan persamaan vektor B. A itu 3I plus J plus 4K, sedangkan C itu 6I plus 4J plus K. Nah, kita gunakan perbandingan AB per BC sama dengan 1 per 2. Nah, kita kurangi titik B dengan titik A, titik C dengan titik B, 1 per 2. Kita kalikan silang sehingga dapat 2 dikali B min A sama dengan C min B. Lakukan persamaan aljabar diperoleh 3B sama dengan C plus 2. Kita masukkan titik-titiknya yaitu C6, 4, dan juga 1. Sedangkan 2A itu adalah 2 dikalikan 3, 1, dan juga 4. Dijumlahkan dapat 3B sama dengan 12, 6, dan juga 9. Sehingga B-nya itu langsung kita bagi saja dengan 3. 12 dibagi 3, 4. 6 dibagi 3, 2. Dan juga 9 dibagi 3 adalah 3.
Jadi persamaan vektor B adalah 4, 2, dan juga 3. Selanjutnya untuk soal pilihan kedua, saya memilih soal nomor 6, yaitu diketahui 3 titik yang segaris atau kolinear, A, B, dan juga C. Tentukanlah nilai P dan Q. Nah, untuk titik P sendiri itu ada di Z-nya A, dan titik Q itu ada di X-nya C. Pertama-tama kita hitung dulu AB sama dengan B min A, yaitu kita peroleh di sini 8 dikurangi 2, 6, min 9 dikurangi min 1 sama dengan min 8, dan 8 dikurangi P adalah P. Sama untuk BC juga diperoleh Q min 8, 12, dan juga min 6. Nah, di sini kita dapat dengan rumus AB sama dengan K dikali BC sebagai syarat kolinear. Maka masukkan di sini 6 min 8 dan juga 8 min P sama dengan K dikali Q min 8, 12 dan juga min 6. Nah, kita dapat untuk yang pertama untuk yang X yaitu 6 sama dengan K dikalikan Q min 8. Untuk yang kedua, untuk yang Y-nya min 8 sama dengan K dikalikan 12. Dan untuk yang ketiga, untuk mencari P, 8 min P sama dengan K dikali negatif 6. Nah, kita cari dulu nih dari 3 persamaan ini mana bisa diselesaikan duluan, yaitu yang persamaan kedua. Karena min 8 sama dengan K dikali 12, kita langsung dapatkannya adalah min 2 per 3. Selanjutnya, kita substitusikan K ke persamaan pertama, yaitu di sini diperoleh dari selesai operasi aljabar, Q sama dengan min 1. Terakhir, substitusikan Q sama dengan min 1 ke persamaan yang ketiga. Diperoleh 8 min P sama dengan 4, sehingga P-nya 4. Jadi, P sama dengan 4 dan Q sama dengan 1. Selanjutnya, terakhir untuk soal nomor 10, yaitu pada segitiga ABC diketahui A, 2, 4, dan juga min 2. B, 4, 1, dan juga min 1, dan C, 3, 6, dan juga min 5. Pertanyaannya adalah tentukanlah besar sudut A. Nah, di sini untuk mempermudah, saya akan menyatakan vektor AB dengan vektor P, dan vektor AC dengan vektor Q. Untuk AB sendiri, dia adalah pengurangan vektor B dikurang vektor A. Langsung kita masukkan angkanya, diperoleh 2, negatif 3, dan juga 1. Sama untuk AC juga, C min A, diperoleh 1, 2, dan juga min 3. Nah, untuk mencari ini, kita akan menggunakan rumus cos, yaitu cos theta sama dengan P dot Q per besar P kali besar Q. Nah, selanjutnya vektor P dikali Q sama dengan 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali 2 ditambah 1 dikali min 3. Perkalian dot ini cukup mudah karena kita hanya perlu mengalihkan angka-angka yang berada dalam tempatnya, X dengan X, 2 dengan 1, min 3 dengan 2, dan juga 1 dengan min 3. Diperoleh hasilnya adalah min 7. Nah, untuk besar P sendiri, vektor P, kita gunakan akar dari 2 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 1 kuadrat, hasilnya adalah akar 14. Dan untuk Q juga sama, hasilnya adalah akar 14. Jika sudah kita dapatkan komponen-komponennya, langsung kita masukkan kepada rumusnya, yaitu min 7 per akar 14 dikali akar 14. Akar ketemu akar, jadi angka, jadi 14, sama dengan min 7 per 14. Atau kita sederhanakan, sama-sama bagi 7, min 1 per 2. Nah, karena cos theta sama dengan min 1 per 2, dan karena A ini dalam sebuah segitiga, sehingga sudutnya pasti lebih kecil dari 180, kita bisa temukan bahwa nilai theta yang memenuhi adalah 120 derajat. Sehingga besar sudut A adalah 120 derajat. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto.